Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya, Anissa Ratun Zahro. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang dosen sekaligus praktisi dari ilmu komunikasi, khususnya itu advertising, yaitu Dr. Oktaviana Purnamasari SOS MSI. Halo Ibu, Halo. selamat datang. Terima kasih ya Bu telah memberikan waktu Ibu, meluangkan waktu Ibu untuk bisa berdialog bersama di sini. Sama-sama Anissa, senang banget bisa hadir hari ini di podcast Ruang Dialog. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Baik ya. Hari ini kita cerah ya. Alhamdulillah ya, cerah ya. Cerah dengan suasana yang hangat juga. Aku pengen nanya deh Bu, sebelum kita membahas terkait advertising, karena itu merupakan wadahnya Ibu, ranahnya Ibu gitu ya. Aku pengen tahu dulu, sebelumnya itu Ibu pernah menjadi seorang praktisi, tapi awal mulainya itu seperti apa sih Bu? Oke, wah ini pertanyaan menarik nih ya, Iya. Anissa. Jadi awalnya memang dari kecil saya itu passionnya nulis. Ya, jadi saya tuh beberapa kali waktu SD, SMP, jauh banget ya. Iya. SD, SMP itu lomba mengarang itu selalu juara gitu. Jadi Oke. waktu kuliah akhirnya passionnya kayaknya di komunikasi. Nah, terus akhirnya waktu udah selesai kuliah, hobi menulis itu masih terus ada gitu. Jadinya saya tuh udah bercita-cita memang jadi copywriter gitu. Waktu masuk agensi pertama kali, kayaknya saya jadi copywriter deh gitu. Jadi ini udah ada emang dari kecil ya Bu, bakat menulis yang akhirnya menjadikan Ibu sebagai seorang copywriter. Iya, betul. Menarik sih. Tapi sebenarnya ada gak sih Bu, kalau misalkan nih dari kecilnya tuh nggak ada yang namanya hobi menulis, tapi tiba-tiba jadi seorang copywriter? Bisa. Karena semuanya bisa dipelajari Anissa, nggak ada yang nggak bisa dipelajari ya. Apalagi kalau kayak di Ilkom UMJ ya, Ilkom Visip UMJ itu ada mata kuliahnya juga kan di konsentrasi khusus untuk copywriter itu sendiri ya. Ada mata kuliah copywriting gitu. Jadi memang diajarin yang kita diajarin nulis gitu, dan memang menulis itu sebenarnya penting banget. Nggak hanya untuk konsentrasi advertising aja, semua bidang komunikasi dan bahkan bidang lain itu juga membutuhkan yang namanya skill untuk menulis. Seperti itu. Iya sih betul. Terlebih kita sebagai anak advertising, yang namanya tulisan itu sangat penting ya Bu. Betul. Karena itu yang bakal menonjolkan apa sih isi pesan dari iklan itu tersebut. Betul. Nah, aku jadi sedikit penasaran nih, selama Ibu di agensi, ada gak sih sebuah project yang menurut Ibu itu terkesan sekali sampai saat ini yang bisa di-sharing mungkin kepada teman-teman? Oke. Project banyak ya. Jadi kalau awal-awal itu ada banyak project yang memang kita tuh kadang-kadang harus handle banyak brand sekaligus, sementara kita tuh deadline mepet ya biasanya. Jadi teman-teman kalau nanti terjun di industri, kadang-kadang kita tuh harus handle, misalnya saya beberapa kali tuh handle bisa 5 brand sekaligus sampai 6 brand gitu ya. Jadi misalnya ada brand roti gitu, kemudian brand obat, kemudian obat batuk, kemudian roti, tapi ada brand truk juga gitu kan. Jadi switchingnya itu harus benar-benar product knowledge-nya itu harus paham. Makanya kenapa kita juga harus seneng baca ya kalau misalnya ini. Kenapa? Karena kita harus selalu menggali knowledge gitu. Nah, kalau yang brand beberapa kali itu nggak apa-apa ya sebut brandnya sih. Gak apa-apa. Jadi waktu itu kampanyenya Bread Talk ya. Jadi sebelumnya kan sekarang rebranding ya, dia Mako. Ya, jadi kalau teman-teman waktu itu mungkin belum lahir ya kali ya, waktu Bread Talk lahir di Indonesia itu ngehits banget gitu. Jadi dia tuh brand lokal tapi ingin terlihat seperti brand global. Luar. Yes, kayak global brand. Jadi
semuanya varian-varian produknya itu pakai bahasa Inggris dan kita selalu harus sediakan nama ya. Mereka sangat inovatif untuk mengeluarkan produk-produk baru setiap bulannya, pasti ada produk baru. Misalnya dulu roti abon yang terkenal pertama kali ya Bretok kan, Floss gitu. Iya, Nah, betul. itu dikasih nama. Terus ada storytelling, ada cerita di balik penamaan tersebut sehingga orang tuh tertarik gitu. Jadi kalau kita beli rotinya di setiap pajangan roti yang disusun itu ada storytellingnya. Nah, itu kan kerjaan copywriter seperti itu. Itu. Sedikit menarik ya terkait Bertok ini, karena di situ tadi Ibu sempat menceritakan terkait bahwa setiap roti yang ada itu harus ada komposisinya atau harus ada storytellingnya. Itu layaknya seperti pameran ya. Karena kalau misalkan misalkan saya tahu gitu terkait pameran foto itu tersendiri, sering ada yang namanya itu judul serta storyline. Begitupun dengan roti ini sangat menarik sih Bu menurut saya. Iya, jadi misalnya ada edisi Lebaran misalnya. Jadi kita create sesuatu yang ada kaitannya dengan Lebaran gitu, rotinya itu. Terus namanya, terus habis itu cerita di balik itu. Jadi dan kadang-kadang ceritanya itu imajinatif ya. Imajinatif yang membuat orang tuh bisa berimajinasi, oh ini tuh roti ini diciptakan seperti apa sih kayak gitu. Terus kemudian di-create lah story ya. Karena sebenarnya semua dari kita itu senang didongengin gitu kan. Iya, betul. Senang didongengin. Nah, itu tuh storytelling itu penting banget untuk create emotional touch dengan audience gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari kita sebagai anak advertising itu tuh wajib gak sih Bu bisa bahasa Inggris, karena mengingat tadi ya Bertok sendiri menginginkan storyline ataupun bahasanya itu harus bahasa Inggris gitu. Apa ada part-partnya tersendiri? Ya, kalau sekarang sih penguasaan bahasa asing itu penting banget ya. Terutama misalnya sekarang tuh karena global itu bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris tuh menjadi wajib karena anak-anak adver ya, dan juga anak komunikasi, nggak cuma adver, anak PR juga, anak broadcast juga. Nah, karena memang banyak presentasi ke klien itu biasanya pakai bahasa Inggris, PPT-nya ya, deck-nya itu pakai bahasa Inggris meskipun kliennya lokal gitu. Nah, terus kemudian juga brand-brand lokal itu udah banyak yang go global ya kan, kayak Indomie itu udah go global. Terus kayak gitu tuh biasanya mereka mensyaratkan pakai bahasa Inggris untuk berkomunikasi ketika brand itu menjadi global brand seperti itu. Jadi ya penting sih gitu. Oke, berarti untuk anak-anak advertising nih, nggak advertising aja tadi ya, tapi ya. untuk keseluruhan, semua keseluruhan anak ilmu komunikasi belajar bahasa Inggris itu important ya, karena buat kedepannya apalagi emas malahan, harus semua, karena kedepannya akan selalu menggunakan bahasa yang internasional, yang dimana semua brand itu menginginkan go global. Maka dari itu bahasa Inggris itu harus udah menjadi layaknya bahasa ibu sendiri. Iya, bahasa kedua lah bahasa gitu ya. Bahasa ibu bahasa Indonesia ya kan. Tapi lebih akrab mungkin ya. Oke, kalau misalkan kan tadi sebenarnya ketika mendengarkan cerita ibu terkait di agensi itu sangat seru ya Bu. Bagaimana kita harus mencari pengetahuan terkait setiap brand yang dimana itu kan pasti punya cerita masing-masing. Tapi kenapa gitu tiba-tiba ibu memutuskan untuk menjadi seorang dosen? Oh, jadi switching ya? Iya. Oh, ya jadi awalnya itu saya kan lanjut di kelas karyawan di UMJ ya, komunikasi. Terus kemudian lulus dari kelas karyawan S1 itu dapat kesempatan untuk kuliah di S2 dengan potongan harga, karena waktu itu lulusnya cum laude gitu ya. Sombong ya, enggak ya. Tapi maksudnya waktu itu ada potongan yang lumayan gitu.
Dan kalau teman-teman bandingin gitu ya dengan kualitas dosen-dosennya, dengan fasilitasnya, kuliah S2 mana yang semurah ini tapi berkualitas gitu. Akhirnya saya ambil kan. Nah, selesai S2 di Ilkom UMJ, karena waktu itu saya masih di agensi ya. Jadi ditawarin lah buat jadi dosen. Jadi karena ditawarin, jadi waktu itu masih ngajar masih pagi ngajar di sini gitu ya. Terus siang jam 10 saya ke kantor di agensi masih. Jadi saya pikir karena wah ini alma mater saya dan diminta Bu Ella waktu itu, beliau kaprodinya, untuk bantuin ngajar karena memang dosen praktisnya masih belum banyak waktu itu. Saya awal ngajar di UMJ itu sekitar 2010. 2010, berarti udah 14 tahun ya Bu Yes. ya? 14 Udah lama tahun ya. menjadi dosen. Tapi kalau misal untuk pertama kali terjun di agensi itu tersendiri, itu udah berapa lama ya Bu? Agensi itu saya tahun 2000. Tahun 2000, wah. Iya, jadi udah berapa? 24 tahun. Tapi kan saya resign 2015 waktu Oke. saya ngambil S3. Udah gak kekejar lagi antara ngajar, ngantor, plus ngambil S3 di IPB, pulang balik itu udah berapa jam sendiri nyetirnya, jadi udah gak kuat. Akhirnya 2015 itu memang full ngajar di UMJ aja dan kuliah S3 seperti itu. Oke, berarti itu ada spare 5 tahun ya Bu antara Ibu masuk untuk menjadi seorang dosen, tapi di situ juga masih menjadi praktisi. Iya. Jadi antara kurun waktu 2010 ya sampai 2015 Iya. itu saya double ya, praktisi dan dosen. Iya, itu punya kendala tersendiri gak sih Bu? Tapi sampai 5 tahun itu perjalanan yang sangat panjang ya Bu untuk menjadi seorang dosen sekaligus praktisi. Yang dimana kan jadi dosen itu nggak mudah ya Bu, mengajari banyak mahasiswa dengan karakter yang berbeda-beda. Ada kendala tersendiri gak sih Bu? Kalau kendala sih biasanya waktu ya, karena diuber-uber waktu. Saya misalnya kadang-kadang harus segera meeting di kantor gitu, padahal ini harus ngajar gitu ya. Kadang-kadang sampai harus naik Gojek biar ngajar waktu gitu ya ke tempat meeting setelah ngajar. Tapi lebih banyak senengnya karena kalau di praktisi itu kan ketemu klien gitu-gitu kan. Sementara kalau ketemu mahasiswa itu tuh kayak saya ngerasa saya lebih bermanfaat gitu ya, secara langsung itu transfer knowledge, transfer ilmu, dan lebih senang lagi kalau mahasiswanya aktif-aktif, banyak yang nanya gitu, dikasih tugas, semangat bikin project sesuatu, bikin karya. Nah itu apalagi terus mahasiswanya ada yang menang lomba, itu luar biasa. Jadi kepuasan batinnya itu ini banget gitu. Mungkin karena itu juga jadi hobi dan passion Ibu, jadi akhirnya 5 tahun itu nggak kerasa ya Nggak Bu kerasa. ya. Bener-bener dibawa enjoy, Iya, happy dengan betul. kita bertemu dengan klien yang setiap project kan pasti berbeda ya Bu, Iya. kliennya. Itu mungkin jadi keasikan tersendiri. Tapi Bu, berbicara tentang advertising dengan perkembangan saat ini di mana era digital tuh sangat benar-benar pesat sekali. Ada gak sih perbedaan antara mungkin di masa saat Ibu di tahun 2000 yang dimana itu kan teknologi tuh baru-baru banget ya, dengan saat ini nih mungkin Ibu bisa menganalisis bagaimana perkembangan digital di era advertising ini. Oke, itu udah beda banget Anissa. Saya resign tahun 2015 aja. Iya. Antara yang 2015 dengan sekarang 2024 itu udah bedanya luar biasa. Apalagi kamu nanya waktu 2000. Iya. 2000 itu internet itu tuh belum semasif sekarang. Saya ingat pertama kali kerja itu handphone saya itu masih yang Nokia yang jadul itu loh. Yang masih Iya, yang sejuta masih ada umat. permainan. Iya, yang ada itu apa namanya? Snake Ular, ya. iya. Nah itu. Dan belum punya alamat email. Saya pertama kali punya alamat email tuh ya pas kerja itu tahun 2000. Jadi lulus kuliah itu belum, tahun 99 tuh belum ada deh kayaknya. Belum banyak gitu loh. Maksudnya saya pertama kali apply terus punya alamat email tuh ya di tahun 2000 itu gitu. Nah, cerita dikit ya. Ini untuk menyemangati teman-teman yang lagi magang ya. Jadi dulu tuh kan saya awalnya D3 ya. Saya tuh dulu D3 di UGM.
advertising ya, komunikasi tapi D3. Terus magangnya anak daerah dong ya kan. Iya. Magangnya tuh di Jakarta karena dulu nggak ada advertising agency yang full service advertising agency di daerah gitu. Nah, itu kan bersaingnya sama anak-anak Jakarta dong, Iya, anak-anak betul. daerah ini gitu Iya. kan. Itu saya ingat waktu itu belum yang apply itu bukan yang by email gitu. Jadi apply ya benar-benar dikirim lewat pos. Kalau teman-teman sekarang apply magang itu kan sehari bisa apply 100 email, Iya, betul. 200 email gitu. Lah dulu saya tuh benar-benar apply-nya itu pakai duit gitu karena pakai perangko atau pakai tiki gitu kan. Dan itu juga akhirnya dari saya tempat magang itu saya ditarik jadi karyawan itu pertama kali itu karena dulu itu saya magang di situ. Jadi kalau teman-teman magangnya perform, Iya. ya itu akan memudahkan karir teman-teman untuk Iya. jadi karyawan di situ, gitu. Oke, back to digital ya. Digital itu internet belum ada, ya maksudnya masih ini. Jadi traditional media tahun awal-awal 2000 itu namanya campaign, advertising campaign itu mostly ya di TV, radio, koran, ya. Budget beriklan itu banyak di TV terutama. Nah, kalau sekarang kan udah sosial media itu udah luar biasa ya. Iya. Bahkan kita udah di tahap algoritma bisa baca kita lagi butuh apa. Target audience misalnya Anissa lagi ngomongin, gue pengen baju. Terus udah berseliweran iklan di story, Iya. di Insta Story itu tentang baju kan. Betul, betul. Atau habis ngeklik Tokopedia Iya. atau Zalora gitu ya, celana. Terus nanti iklannya langsung celana gitu. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang kita lagi ngomong apa gitu ya, Langsung. gitu karena dia handphone kita udah langsung masuk algoritma. Iya. Nah itu udah digitalnya udah perkembangannya udah luar biasa gitu. Sangat jauh ya, Bu ya. Jauh banget. Sampai mungkin kira sangka tuh terkadang misalkan kita cari di satu platform tapi semua platform mendukung akan hal itu. Iya, itu Ya. rada ngeselin kan, Iya. kayak kita di mata-matai ya. Iya betul, layaknya Cenayang ya. Padahal kita misalkan nyari di Shopee Iya, iya, terkait iya. fashion ataupun mungkin sekarang body care atau skincare kayak gitu ya. Tapi di lain platform, entah itu di Instagram ataupun di TikTok, itu pun akan berkeliaran. Iya. Nah itu perkembangan digital udah sampai segitunya. Iya. Jadi teman-teman kalau di advertising juga kan sekarang pastinya mesti kita tuh udah, makanya ada mata kuliah communication, digital communication and new media gitu. Iya. Nah itu kenapa? Karena memang basisnya sekarang udah digital communication semua, Iya. social media marketing semuanya kayak Iya. gitu. Dan advertising itu harus mengikuti zaman Yes, itu ya, Bu. harus banget. Iya. Meskipun platform beriklan di TV itu untuk create awareness masih menjadi Masih sesuatu yang relevan. masih powerful juga gitu, karena Indonesia kan belum semuanya terjangkau Iya betul. internet kan. Iya. Banyak daerah-daerah deket-deket Jakarta ya udah nggak jauh-jauh deh, di deket-deket Parung atau di mana itu ke Iya, sana betul. itu masih banyak yang internetnya masih kurang ya, betul. Bu. Dan itu masih apa ya, mungkin untuk televisi meskipun di daerah kota itu udah kurang diminati, tapi Di masih pelosok-pelosok ada itu pelosok-pelosok masih. lain. Meskipun sekarang lebih banyak advertising itu menjurus ke sosial media. Ya, Yang ya. dimana itu mungkin range-nya lebih murah kali ya, Bu ya, dibandingkan kita beriklan sendiri di televisi. Iya pasti jauh lebih murah kalau di platform digital seperti itu. Oke. Kan sekarang tuh udah memasuki yang dimana Gen Z itu ke dunia kerja ya, Bu Oke. ya kan, termasuk umuran aku itu udah mulai magang juga. Nah menurut Ibu sendiri sebenarnya Gen Z tuh bisa gak sih untuk bekerja di agensi? Karena kalau misalkan kita lihat stigma-stigma tentang Gen Z itu yang lemah ataupun yang pengen instan. Terlebih kan kalau misalkan seorang advertiser ya berarti ya, itu tuh harus yang namanya tuh suka-suka membaca. Ya. Ya kan, nggak bisa yang secara instan. Tapi stigma dari orang-orang terkait Gen Z itu adalah anak-anak yang pengen itu serba instan, serba gampang untuk diambil. Ya. Oke, sebenarnya Gen Z itu salah satu kelebihan. Jadi kita kan harus ngelihat plus minusnya ya. Iya betul. Oke, plusnya kalau saya ngelihat tuh Gen Z itu sangat connected to technology gitu ya kan? Iya. Kalian sangat mudah beradaptasi dengan
teknologi digital. Jadi ngedit pakai platform apa, zaman saya dulu kan pakai platform yang harus ada pakai laptop. Betul. Sekarang kan desain juga udah pakai Canva lah. Jadi udah Photoshop masih dipelajari. Cuman ada yang shortcutnya gitu loh, yang itu tuh sangat dikuasai oleh Gen Z. Nah, cuman kayak yang tadi memang ada kelemahannya. Jadi memang makanya teman-teman itu kalau magang cari tempat magang yang memang berkualitas sehingga kalian akan ditempa di situ. Jadi kan tadi katanya lembek ya, makanya jangan lembek dong. Jadi harus tough gitu kan. Iya, betul. Kenapa? Karena memang dunianya sangat kompetitif dan memang ritme kerjanya di industri komunikasi, mau itu advertising agency, PR consultant, atau station TV untuk yang broadcasting, sama aja gitu ya. Kita sering pulang pagi gitu ya, syuting sampai pagi, terus habis itu brainstorming sampai malam, deadline-nya dadakan gitu ya. Ya itu memang dunia industri seperti itu, dan mungkin gak cuma di industri komunikasi aja, tapi di industri lain ya seperti itu. Makanya Gen Z itu Gen Z ya cobalah jadi lebih tough ya, jangan mudah dikit-dikit mental health. Iya betul. Jadi ya balik lagi, sebenarnya kita teman-teman kita kan bisa balik ke Al-Quran ya, ngaji, terus abis itu tadabur Quran. Kalau lagi ngerasa sumpek atau suntuk, ada semuanya kan, bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Betul. Itu yang selalu harus dipegang sama Gen Z. Jadi nggak gampang apalah ada isu mental health atau apa ya, karena itulah balik lagi lah, bersama kesulitan ada kemudahan. Di state 2 kali sama Allah loh ya di Al-Insyirah. Betul. Jadi itu untuk para Gen Z ya, buat saya juga sih. Jadi maksudnya jangan putus asa gitu. Pasti bisa ya. Jadi jangan ngerasa, kita boleh yang namanya itu aware terhadap diri sendiri, tapi jangan berlebihan juga ya Bu ya. Karena terkadang kalau aware terlalu berlebihan ya gitu, stigma yang kata orang Gen Z itu lemah akan makin dinormalisasikan. Padahal itu jangan, kita harus punya batas tersendiri. Betul. Kalau misalkan berbicara tentang agensi dengan ilmu komunikasi, karena Ibu kan udah menjadi seorang dosen selama 14 tahun. 14 ya kan, tahun 14 tahun. Nah itu ada gak sih Bu, seorang mahasiswa didikan Ibu mungkin yang keterima di agensi yang awalnya magang akhirnya bisa kerja di situ seperti Ibu, ada gak sih pengalaman terhadap itu? Mahasiswa banyak yang ditarik dari tempat magang, yang cerita gitu ya. Terus saya kadang terharu, Bu, ini lanyard saya sekarang udah kerja di sini gitu. Saya diserahin dipamerin gitu. Terus itu tuh senang banget gitu. Terus bahkan ada yang terakhir itu Dianira itu kakak kelas kalian ya. Saya lupa dia angkatan berapa. Udah beberapa kali di agensi ya biasa kan kalau itu kotu loncat ya istilahnya ya. Betul. Jadi pindah dari satu agensi ke agensi lain. Terus dia itu beberapa kali ngobrol sama saya, Bu, saya mau dong kuliah juga kayak Bu Okta gitu. Oh ya, kamu bisa dong lanjutin S2. Terus dia apply di UI dan apply beasiswa Kominfo. Dan dia lolos dong. Wah. Dia satu-satunya katanya yang bukan dosen yang lolos, bukan yang non PNS yang lolos. Dan sekarang saya nggak tahu dia masih di agensi atau enggak, tapi dia kuliah S2 di UI dengan beasiswa Kominfo. Suatu keren banget ya. Bu. Jadi, aku aja yang dengernya aja kayak seneng banget, apalagi Ibu seorang dosen yang dimana udah mendidik dia gitu selama di kuliah dengan praktek-praktek yang Ibu kasih, itu berarti suatu kebanggaan banget ya Bu. Kalau anak didiknya bisa berprestasi itu kayaknya seneng banget gitu loh Nis, ya kan? Berasa berhasil banget ya Bu. Iya. Untuk menjadi seorang pekerja di agensi pasti kan punya tantangan tersendiri ya Bu, yang mungkin bisa kita persiapkan dari saat ini. Itu ada gak sih Bu yang mungkin bisa Ibu notice untuk kita nih yang akan magang di agensi atau yang bakal langsung turun langsung ke agensi, ada gak sih Bu? Oke, pertama gini teman-teman ya, yang namanya orang individu punya skill dan pinter itu banyak banget di luaran sana yang jauh lebih pintar dari kita. Tapi ya yang punya attitude
behave yang bagus, attitude yang bagus, nggak memandang rendah orang lain. Setiap kali brainstorming atau teamwork itu nggak ngeremehin orang lain, justru support, dan nggak pelit ilmu sama orang lain, menghargai orang lain. Kalau diminta tolong itu gercep gitu ya, nggak hitung-hitungan. Kalau kerja itu yang lebih dicari. Jadi mungkin saya dulu juga, saya ngerasa bukan yang pinter-pinter banget, bukan yang yang idenya juga brilian-brilian banget, tapi beberapa kali saya dapat tempat kerja baru itu karena direkomend oleh atasan saya gitu, oleh kreatif director saya atau kreatif group head saya. Ya karena mungkin lebih ke attitude aja. Kalau yang jauh lebih pintar dari kita pasti banyak gitu. Iya. Makanya saya selalu tanamkan ke teman-teman tuh, yang pertama tuh adab dulu gitu ya, akhlaknya dulu. Jadi kalau akhlaknya udah bagus, attitude-nya bagus, itu akan keberuntungan akan selalu menyertai gitu ya. Akan Maksudnya, memihak kepada. iya, betul sekali gitu. Oke, pertama adab dulu. Dimanapun kita berada, adab itu harus nomor satu betul. ya Bu. Oke, untuk bekerja di agensi itu sebenarnya butuh portofolio gak sih Bu? Iya dong, Butuh ya? dong. Kalau misalkan sebagai kita nih sebagai Gen Z yang sebenarnya tuh mungkin bisa dibilang minim pengalaman untuk membuat atau membangun portofolio itu seperti apa sih Bu? Oke. Sebenarnya kalian bisa mulai dari waktu kuliah ya. Kan kalian waktu kuliah ini banyak dapat tugas nih dari dosen. Ada UTS, UAS, sorry. Dan itu tuh bisa buat portofolio kalian. Jadi tugasnya dikerjakan sepenuh hati. Iya. Terus ikutkan ke lomba karyanya. Kalau menang kan dapat portofolio juga. Oh, Iya, juara betul. 1 lomba video misalnya, atau juara 1 lomba public speaking misalnya, atau apapun gitu ya, talenta kalian. Nah itu menurut saya itu tuh sebenarnya sambil menyelam minum air selama kuliah ya, meskipun nanti kalian fresh graduate kan rata-rata mintanya yang udah berpengalaman. Oke, nggak apa-apa saya fresh graduate, cuman saya punya sertifikat juara 1 lomba video, saya punya juara 2 lomba ILM misalnya, saya punya karya yang udah taruh di Google Drive, atau bahkan sosmed kalian itu bisa buat personal branding. Kalau punya talenta foto yang bagus, taruh di sosmed, kasih caption yang bagus. Itu juga sosmed itu penting loh teman-teman ya. Bukan untuk pamer flexing, tapi pamer karya kalian, ya, kemampuan kalian, kebisaan kalian. Itu showcase-nya kalian itu ada di Instagram kalian atau di X ya sekarang, bukan Twitter kayak gitu. Sekarang udah platformnya berganti. Betul. Nah itu juga katanya HRD juga sekarang kalau mau rekrut itu juga ngecek sosmed gitu. Makanya sosmed itu gunakan untuk showcase portofolio kalian gitu. Kalau ditanya portofolio ya bisa dilihat aja di sosial medianya. Ya mungkin itu yang sangat disayangkan bagi mahasiswa kali ya. Terkadang ketika kita diberikan suatu tugas, kita hanya mengerjakan tapi tidak dengan sepenuh hati. Padahal kalau misalkan kita mengerjakan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, itu bisa jadi portofolio yang bagus ya Bu. Nah, untuk mungkin ini akan menjadi penutup kita, tapi sebelum itu aku pengen Ibu memberikan saran kepada kita sebagai mahasiswa untuk yang kedepannya akan menjadi seorang pekerja yang akan turun langsung apa Bu? Terus mungkin untuk advertising kali ya. Oke, saran ya? Iya. Saran Anissa. Jadi tadi ya, selain adab tadi ya, kalian harus lebih banyak sering-sering lah ya, rajin-rajin update knowledge. Update knowledge itu baca berita, baca buku tuh masih relevan ya. Nggak cuman buku cetak tapi e-book ya, berbagai platform. Pokoknya yang pertama tuh Iqra sebenarnya kan, baca. Jadi jangan males baca, itu kelemahan banget sih. Iya betul. Satu baca itu penting banget. Jadi
memperluas wawasan itu penting banget karena eranya sekarang digital ya, dan itu kompetitif meskipun sekarang ada AI segala macam, Iya. tapi kalian tetap harus punya mengisi kepala kalian tuh dengan wawasan gitu. Betul. Dan itu hanya bisa didapat kalau kalian meluangkan waktu untuk baca gitu. Itu sih. Oke, berarti adapt dengan knowledge lewat Ikro. Iya, iya, betul. Karena mungkin dari awal kita sebagai manusia sebelumnya itu, kita itu di awal banget Nabi Muhammad itu disuruh untuk Ikro. Iya, Ikro. Ikro. Karena itu memang benar-benar sepenting itu ya Bu ya. Iya, betul. Dan itu menjadi kelemahan bagi anak zaman sekarang. Kamu suka baca nggak? Alhamdulillah aku suka baca, Oke, cuman alhamdulillah. mungkin emang bacaan aku tuh nggak selalu tentang ilmu-ilmu Ya, nggak tentang apa-apa, buku-buku, nggak tapi apa-apa. lebih banyak Oke. ke entah tentang cerita-cerita, Iya. novel-novel yang sebenarnya lagi dibangun nih habitsnya dulu. Oke. Terima kasih Ibu Sama-sama, untuk saran Nisa. dan tipsnya dan juga pengalaman yang udah di-sharing kepada kita semua, karena pengalaman Ibu di dunia praktis ini sangat benar-benar membantu kita semua. Oke, terima kasih. Dan untuk teman-teman juga terima kasih telah menonton Ruang Dialog, karena setiap suara berarti setiap dialog bermakna. Terima kasih.